buatan dari Mbak Anis ini sudah sampai terbang ke luar negeri, dan ini yang sekarang sudah ada di depan saya ini mau dikirim ke Taiwan. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya pastinya masih di program JJK-nya Mencar TV, Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang. Nah, di kesempatan siang hari ini, pemirsa Jalan-Jalan Kang, mau saya ajak jalan-jalan di daerah ini Kecamatan Purwoharjo. Nah, sebenarnya 3 tahun yang lalu sih saya pernah datang ke sini, ke salah satu pengusaha yang saat ini mau saya datangi lagi ini. Tapi kebetulan kemarin kita sama ownernya atau pemiliknya diundang lagi untuk mereview beberapa usahanya. Dan di sini adalah pengusaha pembikin keripik, berbagai macam keripik, boleh juga dibilang keripik ekstrim. Dan keripiknya ini pembelinya karena mungkin saking viralnya atau saking mungkin enaknya, pelanggannya itu bukan hanya wilayah Banyuwangi saja atau wilayah masyarakat sekitar, tapi keripik ini pelanggannya sudah sampai ke luar negeri, mulai dari Taiwan, Hong Kong. Nah, dan mungkin saat ini kalau kemarin waktu 3 tahun yang lalu kita kesini tuh ada keripik ekstrim, keripik belalang. Tapi kayaknya sekarang sih nggak musim belalang, mungkin ada keripik ekstrim yang lain lagi. Nah, biar pemirsa Jalan-Jalan nggak semakin penasaran, kali ini pemirsa mau saya ajak masuk ke sana, kita nemui ownernya dan kita lihat proses pembuatan dari bermacam-macam keripik yang ada di sini. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya pemirsa di JJK-nya Mencar TV, Jalan-Jalan Kang. Come on. Kali ini saya sudah berada di depan rumah pengusaha keripik itu, yaitu Mbak Anis. Kali ini kita ikut masuk ya pemirsa. Permisi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setelah 3 tahun kita ketemu lagi akhirnya ya. Udah 3 tahun ya? Iya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah juga sehat. Mbak Anis makin cantik aja. Dan saya lihat kayaknya usahanya semakin besar aja ini ya. Alhamdulillah, terima kasih iya. ya. Ini lagi kok banyak sekali yang sudah di packing. Ini mau dikirim kemana ini Mbak? Ini kebetulan ada pesanan dari Taiwan 22 kilo. Wow. Varian keripik. Nah pemirsa, apa saya bilang bahwa pelanggannya dari Mbak Anis ini bukan hanya orang Banyuwangi atau warga sekitar, bahwa keripik buatan dari Mbak Anis ini sudah sampai terbang ke luar negeri, dan ini yang sekarang sudah ada di depan saya ini mau dikirim ke Taiwan. Ini berapa kilo tadi Mbak? 22 kilo. 22 kilo. Ya. Mbak kalau boleh tahu, kalau dulu waktu saya datang ke sini kan ada beberapa keripik juga ya, mungkin yang sekarang juga masih ada. Terus mungkin ada tambahan lagi keripik apa sih Mbak yang baru di sini? Keripik kerang bambu sama keripik belut. Oh, keripik kerang bambu sama keripik belut. Oh ini belutnya ya. Ini nah, pemirsa, apa saya bilang bahwa di sini tuh ada juga salah satu keripik ekstrim. Ini keripik belut ini juga boleh dibilang ini ekstrim karena kadang orang melihat belut kalau masih hidup itu kadang itu jijik kayak gitu. Tapi kalau sudah jadi keripik rasanya memang enak sekali. Dan ini juga boleh dibilang ekstrim. Ini keripik bambu, apa Mbak? Kerang bambu. Nah, ini lorjuk kalau bahasa lorjuk kalau bahasa Madura atau bahasa ini ya. Oh, lorjuk ya. Mbak, ini biasanya nanti kirimnya kapan ini? Hari ini. Iya. Terus nyampenya di sana? Ini saya oper kirim ke ekspedisi yang ada di Jakarta, lalu di Jakarta langsung kirim ke Taiwan. Gitu ya. Mbak, sebenarnya selain di Taiwan kemana aja sih juga? Hong Kong, Singapura, Malaysia ya semua. Sama ini saya juga ada di Shopee juga sama Lazada. Oh iya, tadi saya juga melihat di depan ada agen Shopee. Memang ini ya ikut, maksudnya untuk pengiriman bisa melewat ke sana kalau ada orang pesan gitu ya? Iya, kalau untuk agen Shopee ini saya di sini juga sebagai agen. Jadi kalau ada orang yang order
Di Shopee bisa pilih pengiriman yang ambil sendiri, diturunkan di tempat saya. Nanti biayanya itu Rp0 gratis. Oh, seperti itu. Iya. Nah, apa saya bilang, mungkin karena sudah saking besarnya usahanya, jadi kita diundang lagi ke sini. Wah, ternyata memang benar. Sudah bersama dengan Shopee, dengan Lazada, Mbak, ini luar biasa. Mbak, terus biasanya yang dari luar negeri itu pesannya itu berapa hari sekali sih? Ya, di sana dia juga dijual lagi. Oh, di sana Jadi juga kalau- dijual lagi. Ya, ini 15 hari sudah order lagi dia. Oh gitu, oh karena dia saking pantesan pesennya banyak sekali, Iya. jadi di sana di luar negeri di Hong Kong di Taiwan itu dijual lagi ya. Iya, ya ada yang sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian yang memang saya ada reseller di sana. Oh seperti itu. Nah, terus untuk hari ini juga ada proses pembuatan juga, Mbak? Ada setiap hari kita proses. Ya, oh, setiap hari proses Iya. ya, Mbak. Kalau boleh tahu, selain Mbaknya spesial pembuatan keripik atau penjual keripik, usahanya itu jualan apa aja sih, Mbak? Ya, untuk saat ini hanya keripik. Hanya keripik Ya, yang ini spesial yang keripik ya. Produksi sendiri ya keripik ini. Dan sekarang pun saya lihat juga semakin bertambah ya keripiknya. Ada keripik apa tadi ini, kerang bambu, ada ini belut ya, dan yang lain ini juga kayaknya ada ini apa ini, Mbak, ini? Ini keripik usus. Oh, ini keripik usus ya, Ya. keripik usus. Terus ini keripik bekecot seafood. Biasanya kalau Ini kalau di Shopee sama Lazada itu best seller banget ini keripik ini. ya, biasanya Mbaknya kalau menjual ke luar negeri kalau segini tuh berapa? Itu 155 karena sekarang bekicot kan agak mahal. Kemarin nggak sampai segitu. Tapi semua jenis beda-beda ya. Beda-beda ya. Tapi kalau untuk dijual di sini sampai berapa? Sama aja luar Sama negeri aja. sini sama Oh, aja. luar negeri yang sini sama aja membedakan ya? itu kan ongkos kirimnya yang Oh mahal. ya, nah ini pemirsa, ini keripik bekecotnya. Di sini juga sudah ada stikernya. Keripik kecot Anis Desi. Ya. Kriuknya bikin lagi. Nah, ini memang kriuknya bikin lagi. 3 tahun sudah saya kesini dulu, tapi sekarang kesini tadi juga waktu awal-awal datang juga sudah mencoba. Ternyata memang kriuknya itu memang benar-benar nagih dan rasanya memang benar-benar luar biasa. Mbak, kalau gitu bolehlah kita melihat proses pembuatannya juga biar pemirsa yang ada di rumah tahu Iya, seperti bisa, apa pembuatan proses ini masih sama dengan yang dulu apa sudah ada perubahan lagi gitu. Langsung aja Oke, kita yuk. lihat Oke, aja. pemirsa, kali ini kita mau mengikuti Mbak Anis membuat proses pembuatan segala keripik yang ada di depan saya. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di JJK-nya Mencar TV, jalan-jalan Kang Kemon Kang. Nah pemirsa, kali ini saya sudah melihat bapak-bapaknya di sini lagi duduk santai, tapi kayaknya di depannya juga sudah ada yang mau diproses. Mbak, ini mau proses keripik apa ini? Ini proses keripik pare. Oke, proses keripik pare. Iya. Ya. Prosesnya, ini bapaknya gimana sih Pak awal prosesnya itu Pak? Prosesnya ya ini Diperes. Ini sudah ini sudah dimasak atau udah dimasak, Iya. direbus. direbus? Sudah Ya. didang lah intinya kalau orang Jawa Ya. bilang ya. Ya. Terus ini tinggal ngapainnya Pak? Ini tinggal meres. Oh, Biar tinggal meres. kayak gini. Oh iya, kalau sudah diperes baru digoreng. Iya. Hmm. Ini caranya. Nah pemirsa, ini proses pembuatan keripik pare sudah direbus dan sekarang tinggal istilahnya kayak ditiriskan. Tapi pakai penggilingan. Mbak, kalau boleh tahu, kan biasanya keripik, biasanya pare itu tergolong rasanya pahit. Ya, Ini kalau sudah dibuat keripik ini juga pahit juga? bisa dirasain ini. Oh ini. Iya. Ini yang sudah jadi pemirsa, coba saya Iya. coba. Kan biasanya memang pare itu pahit pemirsa, tapi kali ini coba kalau sudah jadi keripik. Pahitnya hilang dan sangat benar-benar crispy sekali. Nah, setelah digiling kayak gini, setelah diperas kayak gini, langsung masuk ke penggorengan ya. Iya, Nah, penggorengan. Di sini juga pemirsa juga Di ada sini juga ada ibunya yang lagi goreng pemirsa. Nah ini biasanya kalau menggoreng ini memakan waktu berapa menit Mbak?
Ya kira-kira 10 menitan. 10 menit ya. Iya. Kan nggak hanya maksudnya nggak hanya pare aja. Iya. Biasanya dicampur apa sih Mbak tepungnya itu Mbak? Itu tepung beras. Oh, saya campur tepung Iya. beras aja ya. Pantesan rasanya bener-bener crispy gitu ya. Iya. Tapi untuk saat ini, untuk hari ini proses pembuatan keripik pare aja ya Mbak? Enggak, pare sama kerang itu yang Oh, sudah sama di kerang. packing itu. Oh, itu kerang. Itu kerang bambu. Kerang bambu. Kalau yang ini mau digoreng ini kerang batik. Oh, ini kerang batik. Iya, ini inilah sudah dicuci tinggal penampakan goreng. kerang batik pemirsa kalau sebelum menjadi keripik seperti ini. Mungkin bagi pemirsa jalan-jalan kan khususnya warga Muncar sih nggak asing lagi dengan kerang batik. Iya. Tapi mungkin untuk pemirsa yang lain yang jauh dari laut mungkin asing. Nah, ini sebelum diproses jadi keripik seperti ini. Nah, sekarang kita coba melihat Mbaknya yang lagi packing keripik ini Pare pemirsa, keripik sama pare. keripik bambunya. Ya, ini keripik bambunya. Oh, ini keripik bambunya. Ya, yang lain sudah di packing. Yang lain sudah di packing semua dan ini yang mentah sudah nggak ada ya Mbak? Ada di freezer. Oh, ada di freezer. Iya. Coba Mbaknya bisa mengambil juga seperti apa sih kalau sebelum menjadi keripik. Nah, ini keripik bambunya pemirsa. Tapi pemirsa biar tahu seperti apa sih keripik apa tuh namanya kerang bambu kalau sebelum menjadi keripik seperti ini. Coba kita rasakan dulu. Tapi ini beku, nggak bisa dilihat kayaknya ya. Ini ya. Karena kita dari nelayan langsung kita masukin freezer, jadi keripik apa itu kerangnya itu tetap fresh. Oh iya, ini Iya. penampakan dari kerang bambu itu pemirsa. Iya. Ya memang kayak bambu-bambu gitu ya. Nah, Iya. karena ini beku, jadi penampakannya nggak terlalu kelihatan. Tapi ini, Terus kalau ini proses keripik ususnya masih dalam perendaman air jeruk. oh direndam dulu memang. Iya, biar- Berapa menit biasanya merendamnya? Ya setengah jaman lah. Oh, Biar nggak ada rasa amis, apeknya itu nggak ada. Oh ini pemirsa, ini adalah mau Ini keripik diproses ini. keripik ususnya, tapi Iya. masih direndam dengan air jeruk. Katanya biar nggak apek gitu, Nggak apek, nggak amis. nggak amis. Tapi kalau memang yang ini kerang bambu ini memang identik dengan amisnya, tapi makin enak. Jadi Mbaknya di sebelah juga lagi packing. Biasanya berapa kilo atau berapa ons Mbak? Ada yang kemasan 250 gram sama 500 gram. Kalau 500 gram tuh biasanya harganya berapa? 45. Kalau yang 250 gram 25. Ini sudah ada yang pesan atau memang masih mau di ini kan? Ya. Mbak, saya maaf pesan dulu ya. Iya. Ya, silakan. Iya, Maaf nggak disuruh duduk Ya, ya. nggak apa-apa ya, makanya saya duduk sendiri ya. Ini sudah ada yang pesan atau masih mau dipromosikan gitu? Ini ada yang pesen orang Singapura, tapi masih nunggu giliran dulu soalnya masih ada pesanan lain. Iya, Mbak. Tapi juga ada stok kalau ada orderan dadakan dari Shopee dan Lazada itu jadi kita itu stok tetap ada terus. Mbak, kalau boleh saya tahu, kan yang jelas semua bahan baku-bakunya ini yang jelas kan juga sulit juga cara mencarinya ya. Tuh, Iya. Mbaknya sendiri mendapatkan bahan bakunya ini kesulitan nggak sih? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Iya. Alhamdulillah dan tiap hari ada ya. Tiap hari ada. Terus untuk parenya ini memang ada yang petani pare kirim ke sini atau gimana? Saya ambil di pengepul sayur. Oh, pengepul sayur. Iya, yang kiriman Bali itu. Setelah 3 tahun saya kesini di awal-awal itu sebelumnya mungkin Mbak Anis juga sudah mulai usaha ini. Iya. Sampai detik ini sudah berapa tahun sih Mbak? 4 tahunan. 4 tahunan. Iya. Sudah menghasilkan apa kalau boleh tahu? Menghasilkan suami Iya. atau menghasilkan? Kalau suami kan udah mungkin dari atau dulu sudah bisa menghasilkan anak. menghasilkan anak, alhamdulillah. Atau mungkin Alhamdulillah. juga sudah bisa beli kereta api. Iya. Tapi alhamdulillah disyukuri aja ya Iya, Mbak, walaupun alhamdulillah apa, disyukuri. menghasilkan apa yang penting menguntungkan walaupun nggak Iya. intinya nggak bisa buat beli pesawat, yang penting bisa menghidupi keluarga itu yang penting. Betul, Dan yang sangat iya. yang paling penting sekali selalu diberi kesehatan. Amin. Mbak Anis kalau gitu terima kasih loh ya. Saya ada ini, Apa, ini apa, Om, ada satu lagi, marning jagung ketan. Oh, marning jagung ketan. Coba kita lihat dulu pemirsa. Marning. Ternyata Mbak Anis juga selain keripik-keripik juga ada ini bukaan marning jagung ketan. Apa bedanya jagung biasa sama jagung ketan? Kalau jagung ketan ini lebih renyah, lebih gurih, pokoknya lebih is the best. Oh gitu. Bisa dicobain. Nah pemirsa ternyata baru kali ini loh saya itu dengar kalau ada jagung ketan.
setahu saya itu ya jagung sama jagung manis itu ya Mbak ya. Iya. Tapi ini ternyata di sini saya datang ke sini di rumahnya Mbak Anis ada jual juga ini apa itu? Jagung ketan. Iya. Coba saya coba dulu. Bener banget. Jagung ketan ini rasanya memang benar-benar renyah. Saya pernah makan jagung biasa, tapi ada keras-kerasnya. Tapi ini tidak sama sekali. Kayak kerupuk ya Om ya? Iya kayak kerupuk. Ini nggak ada campurannya ya Mbak? Enggak, 100% 100% jagung Iya. ketan ya? Iya. Biasanya kan Ini Mbaknya- juga best seller banget loh ini. Biasanya jualnya segini berapa Mbak? 30.000. Wah murah banget. 30.000. Iya. Tapi rasanya, wow, sangat benar-benar luar biasa. Ini the best. Bener. Ini rasanya memang benar-benar the best, benar-benar kriuk, benar-benar crispy. Dan semua ini, semua keripik ataupun ini marning jagung ketan, ini bisa didapatkan di Mbak Anis dan bisa juga pesen di sini atau bisa juga pesen melalui Shopee ya Mbak ya. Iya. Juga melalui Lazada. Kalau Jadi- dulu juga di TikTok, tapi sekarang kan TikTok sudah tutup ya. kalau dulu juga di TikTok karena sekarang juga TikTok sudah tutup. Jadi yang Shopee masih dan ada Lazada. Shopee Dan Lazada. sama Lazada. Dan jangan lupa juga pemirsa jalan-jalankan juga bisa menyaksikan jalan-jalankan di IG-nya. Di IG-nya jalan-jalankan, di TikTok-nya dan juga di Facebook-nya dan juga di YouTube-nya. Jangan lupa. Dan juga jika ingin dibantu mempromosikan usahanya seperti usahanya Mbak Anis ini, bisa juga langsung menghubungi nomor ini. Dan jikalau ingin pesan keripik-keripik yang ada di Mbak Anis ini juga bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini atau bisa langsung pesan di Shopee dan Lazada. Mbak Anis sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita sudah saya juga diundang lagi terima ke kasih. sini. Mudah-mudahan kita doakan kembali usahanya Mbak Anis ini semakin besar. Amin, amin. Karena juga pelanggannya Mbak Anis bukan hanya orang Banyuwangi tapi sudah sampai ke luar negeri, alhamdulillah. Alhamdulillah, Dan ya. yang terpenting Mbak Anis selalu jaga kesehatan. Amin. Semoga ya. dikasih selalu Terima dikasih panjang kasih. umur. Amin. Baik pemirsa, demikian tadi perjalanan Judika pada kesempatan siang hari ini, yaitu di usahanya Mbak Anis yang ada di Kecamatan Purworejo, Desa Purwasri ya gini Mbak ya? Desa Sumber Asri. Desa Sumber Asri, maaf. Iya. Yaitu usaha segala macam keripik, juga bisa dibilang keripik ekstrim, juga ada jagung yang sangat best seller rasanya. Jangan lupa selalu ikuti perjalanan saya di Judikanya Muncar TV. Tentunya masih bersama TV Kebanggaan Orang Muncar. Ada Muncar TV, jalan-jalan Kang, Kemon Kang.